Halo guys, kembali lagi pada podcast LSMG PMI. Kita tonton keseruan podcast ini. Let's go. Desa itu pun dibangun oleh Ridwan Kamil, bukan oleh pemerintahan Kabupaten Bekasi yang sebelum pemerintahan sekarang. Menurut Akang seperti apa itu? Ya, begini ya. Letaknya ya. Ini Jun, apa yang disampaikan oleh Piki ke Akang itu sebetulnya pertanyaan itu juga pertanyaan Akang sebetulnya, karena sejak lama pun berharap Akang dari rejim ke rejim yang mendukung pemerintahan Kabupaten Bekasi, apalagi sejak Kabupaten Bekasi berpindah ya, dari kota ya kan ada pemekaran pindah ke Cikarang Pusat, ibu kota pemerintahan. Memang pemerintah Kabupaten Bekasi belum bisa membuat karya dalam pembangunan alun-alun. Padahal menurut Akang, kalau kita mau melihat daerah-daerah lain ya, yang usah jauh-jauh lah kita ya. Kota Bekasi punya alun-alun, Betul. Kabupaten Karawang punya alun bahkan sampai dua. Betul nggak? Kok Kabupaten Bekasi katanya daerah dolar, ya APBD-nya cukup besar, masa sih Perusahaan untuk terbesar ya, Bekasi untuk juga. membangunkan alun-alun biar jadi titik kumpulnya masyarakat untuk mungkin ya bercengkrama. Kan ada tujuan masyarakat. Kita kan alun-alun Bekasi, kita nggak punya sama sekali, miris sebetulnya. Miris. Nah mestinya akan menaruh harapan kepada kepala daerah yang hari ini dan wakil kepala daerah, cobalah ada sebuah proyek karya yang bisa ada produknya gitu. Paling tidak Kabupaten Bekasi harus mulai kita menyusun rencana untuk membangun alun-alun. Jadi pertama, kedua kita pun miris nih. Sampai hari ini kita tidak memiliki yang namanya Masjid Agung. Adapun itu yang ada sekarang di kantor pemerintah itu masjid di ruang lingkup perkantoran Pemda. Tapi di luar itu mestinya ada. Artinya alun-alun harus ada masjidnya sebagai identitas sebetulnya. Ini harus kalau menurut Banyak kekurangannya kan terkait Bangli, Wah. Joper, ya kan. Ya. Jadi tidak ada solusi gitu. Jadi Ya, kalau- menyengsarakan, Ya, kalau- mensejahterakan. Kalau Akang tadi bilang, Akang sih artinya merasa bangga bahwa pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi ini yang digawangi oleh Pak Bupati Ade Kuswara Kunang dan Pak Asep Suryatmaja sudah memiliki program yang sangat bagus, yaitu pertama penertiban Bangli dan kedua masalah job dan perusahaan kerja. Tapi maksud Akang, namanya tujuan suatu program itu untuk mensejahterakan masyarakat. Iya. Tapi jangan artinya sekarang jadi berbalik, malah menyesalkan rakyat. Nah ini yang harus segera dievaluasi di situnya. Iya. Kenapa? Akibat dari penertiban Bangli ada dampak sosial yang dapat tidak terselesaikan. Artinya solusi tidak pernah dilakukan. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Kemudian joper juga terjadi kemarin. Nah, ini juga harus dievaluasi. Makanya harapan Akang program itu ya suka dan tidak suka, masukan dari masyarakat ini harus dijadikan rekomendasi agar program joper dan penertiban Bangli itu dalam pelaksanaannya, implementasinya bahasa Akang itu harus ada evaluasi yang secara menyeluruh. Mungkin bisa. Iya. Terkait tenaga kerja kan katanya ada pemberitaan terkait HRD tidak menerima lowongan, itu seperti apa kan? Nah, Dan solusinya gitu. ya kalau Akang sih membaca berita bahwa betul apakah sumber itu bisa dipercaya atau tidak, yang jelas itu sudah menjadi konsumsi publik ya. Nah ini juga harus segera diluruskan oleh Disnaker kalau menurut Akang. Jangan sampai ini jadi berkembang apa yang dilakukan Joker itu hanya formalitas. Karena apa, pada dasar katanya berdasar berita ya yang terjadi, perusahaan A itu sebetulnya tidak ada lowongan kerja. Iya, saya kan melihat di televisi. Sebetulnya? Di televisi itu ada PT kayak Bay Indonesia, dan saya sudah mempertanyakan karena di situ via mitra industri juga, jadi online loh, pakai link. Itu tidak membutuhkan tenaga kerja. Masukan saya, ketika memang perusahaan itu dibutuhkan, barulah direkrut. Jadi jangan membuat harapan palsu, mohon maaf ya, harapan palsu. Karena kita pikirkan saudara-saudara kita, putra-putri bangsa kita yang dari jauh. Arma Jaya, Babelan. Ya, artinya jauh-jauh mereka datang seperti kemarin dengan harapan Bisa bekerja lah. bisa bekerja dengan secara gratis. Nyatanya jong gitu. Nyatanya jong sampai tidak bisa mendaftar, ada yang pingsan. Itu kan udah menjadi kerugian dan masyarakat pun bertanya-tanya. Itu. Jadi harapan masyarakat ini inginnya dipersimpel. Kalau menurut aku dipersimpel itu
kayak gimana Kang biar Nah, nggak gini. jadi geruduk dah bahasanya. Gini, Bahasa cek orang. akan sebetulnya sudah sering kali sampaikan ya. Kenapa setiap program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah itu harus dirancang yang dirancang yang baik, artinya kan dampak-dampaknya juga harus dipikirkan. Itu penting. Kenapa harus dirancang? Karena yang namanya kebijakan dilakukan itu tidak boleh terjadi nanti dampak negatif yang terjadi. Betul, karena namanya kebijakan semestinya itu dampak positif, artinya masyarakat mendapatkan apa ya? Mendapatkan merasakan manfaatnya kalau menjadi masyarakat, ya. Nah, ini harus dievaluasi. Makanya saya bilang terkait masalah job fair ke depannya pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dalam teknis pelaksanaannya. Betul. Tidak lagi pakai sistem yang kemarin terjadi. Iya. Dibuka selebar-lebarnya, seluruh warga penganggur akhirnya berbondong-bondong datang. Iya. Betul nggak? Sehingga yang terjadi di lapangan ada yang pingsan. Sudah sekarang sudahi itu sistem konvensional seperti itu. Sekarang beralihlah kepada sistem digital melalui online. Tapi online-nya pun harus dibukanya tidak bila perlu seperti kecamatan daerah Jakarta melakukan begitu. Iya. Ada contoh ya, contohnya Jakarta itu melakukan job fair-nya per kecamatan justru. Iya. Di situ dipastikan dulu cuma perusahaan-perusahaan mana saja yang membuka lowongan kerja dalam bidang apa, biar jelas. Betul. Nanti para pelamar pun kan sesuai kompetensinya ya, mungkin sesuai pengalamannya ya, kriterianya. Bisa, saya tepatnya melamar lowongan ini harus jelas. Iya. Gitu. Nah, siapa tugasnya di snaker? Artinya di snaker harus bisa memastikan betulkah perusahaan A itu akan membuka lowongan kerja buat warga lokal Kabupaten Bekasi, itu penting. Dan harus setelah tanggal berapa? Lah iya. Jadi jangan sampai begini. Ini job fair-nya dibuka, nunggu-nunggu harapannya kapan, ini testingnya juga nggak tahu. Iya. Sama aja seperti pikir katakan itu. Nah, siapa tugasnya di snaker? Artinya di snaker harus bisa memastikan betulkah perusahaan A itu akan membuka lowongan kerja buat warga lokal Kabupaten Bekasi, itu penting. Dan harus setelah tanggal berapa? Lah iya. Jadi jangan sampai begini. Ini job fair-nya dibuka, nunggu-nunggu harapannya kapan, ini testingnya juga nggak tahu. Iya. Sama aja seperti pikir katakan tadi, ini kan hanya sebuah menjadi harapan palsu. Harapan palsu menurut saya. Akhirnya itu maksudnya. Solusinya untuk limbah kan karena menurut saya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, gini, Gitu. kita banggalah bahwa Kabupaten Bekasi itu terkenal menjadi sebuah kota industri. Bahkan kalau tidak salah itu ada 13 kawasan industri yang tercokol di wilayah Kabupaten Bekasi. Terbesar se-Asia bahkan. Tapi kalau kita mau jujur, dengan perkembangan industri Kabupaten Bekasi cukup pesat, harusnya ada keseimbangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kan gitu. Betul nggak sebetulnya? Betul. Nah, ketika bicara kesejahteraan masyarakat itu harus ada pendapatan, karena berputarnya ekonomi itu dari proses namanya perputaran uang. Iya. Kalau mau akan, betul nggak? Iya. Kemudian namanya pabrik itu sebuah kegiatan proses membuat barang jadi, tentu ada dampak-dampak dari sisa proses itu. Iya. Ya itu tadi. Hasil produksi. Ada limbah yang namanya limbah padat bernilai ekonomis maupun limbah B3. Nah, mestinya ini kan potensi. Kalau pemerintahan daerah itu cerdas, ini bisa menangkap bahwa itu menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Makanya saran akan, oke, untuk limbah padat bernilai ekonomis karena banyak bersinggungan dengan pihak-pihak tertentu ya. Ya, sebetulnya itu juga mestinya harus dapat kontribusi dari para pengelola limbah padat bernilai ekonomis. Karena pada dasarnya pemerintah daerah sudah mengatur, tapi sementara pemerintah daerah tidak dapat apapun gitu. Kontribusi bahasanya. Oke. Ada domba. Ya, yang bahkan yang terjadi kalau mau jujur hari ini, mohon maaf sekali lagi. Ketika para pelaku usaha limbah padat bernilai ekonomis kan, saudara-saudara kita yang di ormas itu kadang-kadang mohon maaf jadikan alat. Akhirnya berbenturan akhirnya kan. Dari apa? Dari limbah non pipikat yang diperebutkan. Harusnya pemerintahan daerah bisa kan mengatur. Nah sekarang harus mengatur. Laksana. Ya, karena pemerintah daerah itu berwenang untuk mengatur itu sampai bisa menjadikan bahwa potensi limbah padat bernilai ekonomis itu
menghasilkan kontribusi pendapatan. Iya. Bukan hanya hari ini yang terjadi sudah tidak mendapatkan pendapatannya bagi daerah. Betul. Terus masyarakat kita yang pada berantem berebut limbah, betul nggak? Iya. Ditambah lagi kita hanya kebagian polusi pencemaran, Kebisingan juga. masyarakat Itu lalu betul limbah padat non B3 ya. Nah kemudian limbah B3 apalagi lebih parah lagi. Kita itu hanya kebagian kalau lingkungan hidup itu kan dari limbah B3 itu pencemaran yang terjadi. Iya. Karena kita itu daerah pabrik memang yang menghasilkan limbah B3. Dampaknya langsung itu kepada masyarakat. Iya. Nah, pemerintah pusat aja punya badan usaha milik negara BUMN, walaupun kalau tidak salah saatnya cukup kecil di apa tuh yang kita kalau ngebuang limbah itu kemana? TPLI ya, TPLI. Itu sebetulnya kan itu ada saham negara juga di sana, pemerintah pusat. Apa salahnya? Kabupaten Bekasi yang notabene tadi bilang akan pabriknya ribuan, udah bentuk aja BUMD limbah B3-nya, menurut akan Dibentuk ya. dibentuk aja untuk bisa limbah itu bukan hanya semata limbah B3 itu kita punya kebagian dampaknya saja, tapi harus bisa dapat manfaatnya. Ya tadi dibentuklah BUMD untuk limbah B3. Kalaupun dari sisi transportasi aja, saya rasa dengan jumlah pabrik ribuan kita pemasukan cukup besar. Karena pabrik membayar kan. Kan itu tadi. Nggak usah jauh-jauh. Selama ini para pengusaha limbah B3, misalkan dia ngambil dari pabrik di Hyundai katakan, kan dia pakai mobil itu bayar. Pakai menggunakan yang untuk ke PPI atau misalkan dibuang ke Tulus ya, atau ke PT Tenang Jaya kalau tidak salah, kan bayar. Apa salahnya? BUMD dulu kecil-kecil kita kelola dalam hal transportasinya kan bisa saja. Bisa. Betul nggak? Kan ada manfaat, ada pemasukan buat daerah. Menambah Jadi anggaran. ada keseimbangan. Satu sisi kita jangan sampai terkait dengan pabrik itu hanya kita kebagian pencemarannya saja dari limbah B3, tapi harus bisa memanfaatkan juga kan gitu. Ada keseimbangan mana? Mungkin itu. Iya, kita menuju Kabupaten Bekasi sejahtera kan. Nah, kalau kita bicara menuju Kabupaten Bekasi sejahtera, saya bilang gini, ya, makanya pemerintah daerah sekarang harus mencari potensi-potensi buat pendapatan daerah itu bukan dari yang sekarang sudah ada, potensi baru. Potensi baru itu salah satunya kan dari limbah industri bisa itu menjadi potensi baru untuk pendapatan. Karena saya tinggal di kawasan yang dari Betul nggak? Jujur kalau hari ini kita bahwasanya betul hari ini kehadiran industri itu dapat memperkerjakan masyarakat Bekasi, betul. Tapi kan nggak semuanya juga. Iya. Tapi dari potensi lain, justru ini bisa ditangkap oleh pemerintah daerah, yaitu dalam hal limbahnya, baik itu limbah padat bernilai ekonomis maupun limbah B3, kan bisa menjadi potensi buat peningkatan daerah. Mungkin itu. Itu kan kita kan memberikan solusi kepada pemerintah daerah agar bisa didengar ya Kang ya. Ya, mudah-mudahan lah. Ya, Ya ini kan diskusi, cuma ya diskusi kita kecil, artinya bentuk harapan yang unek-unek kita terhadap pemerintah daerah. Karena tujuan kita itu baik ya, pengen memberikan sebuah kontribusi pemikiran paling tidak. Pemikiran hanya saran dan masukan. Kita nggak bisa karena kita bukan eksekutor, karena kita bukan pemangku kebijakan. Kita tuh punya wewenang, tapi kita selaku masyarakat memiliki peran penting ya terhadap pemerintah memberikan saran dan masukan. Karena kan kita ingin Kabupaten Bekasi itu maju, betul nggak? Ya, karena Apalagi kita punya filosofi sekarang itu Kabupaten Bekasi itu menuju bangkit, maju sejahtera ya. betul. Nah ini bangkitnya seperti apa, majunya seperti apa, sejahteranya apalagi? Sejahtera itu artinya outcome, Iya. betul nggak? Kata terakhir sejahtera, artinya menciptakan kesejahteraan buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Waduh, ini luar biasa ini. Iya. Jargon ini, saya bilang. Ini harus betul-betul bisa direalisasikan ini. Iya. Gitu. Karena banyak kaum termarginal menurut saya Kang. Sama betul. Bangunan liar tidak ada solusi. Iya, penertiban bangunan liar ya. Sedangkan Kabupaten Bekasi So, artinya menciptakan kesejahteraan buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Waduh, ini luar biasa ini. Iya. Jargon ini, saya bilang. Ini harus betul-betul bisa direalisasikan ini. Iya. Gitu. Karena banyak kaum termarginal menurut saya Kang. Sama betul. Bangunan liar tidak ada solusi. Iya, penertiban bangunan liar ya. Sedangkan Kabupaten Bekasi So, kaya. lah. Kabupaten Bekasi ini kaya. Sayang lah. Kalau Bekasi itu yang kata orang itu memiliki potensi besar tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh daerah itu sendiri. Sangat disayangkan menurut Saya sangat berharap
terkait Bangli diberi solusi agar mensejahterakan masyarakat. Itu. Ada mungkin bisa dibuat tempat wisata dan terus. Ya gini, memakin tambahan. Ya, Akang bukan bahwa Gunawan itu ngedir diri ya, atau saya sombong ya. Siap. Saya nggak ada ke arah sana, tapi Akang dalam hal ini berbuat paling tidak ruang lingkupnya memang kecil, tataran katakan kampung atau desa. Akang ada karya Akang yang bisa, itu kan yang pikir lihat, yang hari ini banyak juga orang-orang berjualan seperti tukang bakso, Iya, tadi mie ada. ayam ya, Ya, sebelum di sini ada. ya tukang roti bahkan di situ. Nah, awalnya itu Bang di sana. Awalnya memang Akang robohkan itu Bang tertibkan. Masyarakat kan korban ketika itu. Iya. Mungkin terhadap Gunawan juga. Dia, aduh, tempat usaha saya kok sampai dibongkar yang mau bangunan. Tapi dia, masyarakat belum tahu apa yang menjadi konsep dan program Akang. Tapi Akang berpikir, lah saya tidak mau bahwa masyarakat menjadi korban akibat tindakan Akang merobohkan Bangli. Ya kemudian Akang, ya tata kembali itu yang sudah dirobohkan dan Bang Linsa tersebut. Ditata, dibuatlah penghijauannya, tanamannya kan hijau kan, bisa melihat langsung. Kemudian dipakailah paving block, betul nggak? Dibuatlah gazebo. Dan hari ini akhirnya yang tadinya orang itu mungkin marah besar sama Akang terobati. Oh benar ya Pak Gunawan, tujuan merobohkan Bang itu ada tujuannya, tujuan baik dibalik itu gitu. Akhirnya masyarakat terobati. Tadi saya ke situ ada orang dari Jatiwangi. Jatiwangi? Iya. Ya itu. Karena buat pariwisata juga. Ya alhamdulillah, artinya apa yang dilakukan oleh Akang? Artinya dampak manfaatnya itu masyarakat setempat merasakan. Sama halnya pada pemerintah Kabupaten Bekasi. Artinya membuat program kebijakan itu minimal masyarakat dapat merasakan dampak baiknya. Itu saja mungkin.